Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan tingkat di Info 041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 11 ya tentang penggunaan VS Code dan eh, codingan kontrol motor DC. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama gitu. Apa sih itu VS Code, Python, dan Objective? Di sini pertama itu ada saya menjelaskan apa itu VS Code ya. Visual Studio Code atau VS Code adalah editor kode sumber yang gratis dan open source dari Microsoft. Nah, eh, VS Code itu mendukung banyak bahasa pemrograman seperti C++, ada Python dan segala macamnya. Dan ada di sini ada IntelliSense, ada debugging dan integrasi Git atau GitHub ya. Atau VS Code ini dikenal ini ringan, cepat dan sangat dikustomisasi dengan berbagai extension, menjadikan pilihan favorit bagi developer. Nah, lanjut di sini fitur utama VS Code. Nah, itu ada kursor dan draft. Jadi kursor yang dikustomisasi adalah kursor yang memungkinkan petunjuk teks yang sangat fleksibel. Jadi mendukung multi kursor untuk pengeditan simultan di banyak lokasi kode. Nah, fitur ini mempercepat proses pengembangan. Yang kedua itu ada windsurf, ya, navigasi yang cepat. Nah, meskipun windsurf ini bukan fitur standar, tapi jika yang dimaksud adalah navigasi cepat, VS Code ini menawarkan command plate ya, atau Ctrl Shift P untuk akses yang cepat ke perintah dan go to definition untuk melacak kode. Dan lanjut, aku bakal apa sih itu bahasa pemrograman Python ya. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikenal karena kemudahannya dalam dipelajari dan sintaksnya yang bersih. Nah, Python sendiri itu sangat populer untuk pengembangan web, data science, dan kecerdasan buatan atau AI. Dan otomasi yang berkat eh, ekosistem pustakanya atau library-nya yang luas dan mendukung berbagai kebutuhan pemrograman. Nah, sintaknya ini yang sederhana mempermudah pembacaan dan penulisan kode. Lanjut, di sini aku bakal secara singkat aja ya instalasi Python 3.10.11. Jadi yang pertama itu unduh dulu installernya. Jadi kunjungi situs resminya Python dan unduh installernya yang sesuai dengan sistem operasi Anda. Misalkan ya Windows, ada Mac OS dan Linux. Nah, yang kedua itu ada jalankan instalasi, yaitu ikuti petunjuk instalasi. Nah, pentingnya di sini adalah add Python to path. Ya, untuk saat instalasi itu untuk memastikan Python dapat diakses dari terminal atau command prompt. Yang ketiga ini ada verifikasi instalasi. Nah, buka terminal atau command prompt, lalu ketik Python slash version. Jika instalasi berhasil, maka Python akan ditampilkan seperti itu. Lanjut di sini ada extension Python di VS Code. Nah, extension Python resmi dari Microsoft adalah alat vital yang mengubah VS Code menjadi lingkungan pengembangan Python yang kuat. Nah, fitur-fiturnya ini meliputi ada sintaks highlight untuk kode yang lebih mudah dibaca, ada IntelliSense untuk auto completion dan bantuan kode, lalu ada debugging interaktif untuk menemukan memperbaiki bug, juga dilengkapi dengan linting untuk pemeriksaan kesalahan kode dan dukungan Jupyter Notebook yang sangat berguna untuk data science. Nah, lanjut. Nah, apa itu platform I/O ya atau platform I/O ya? Yang pertama itu ada ekosistem embed ya. Platform I/O adalah ekosistem pengembangan open source yang dirancang khusus untuk sistem embed dan IoT. Nah, yang kedua itu ada dukungan multiboard ya, mendukung berbagai macam board microcontroller populer seperti Arduino, ESP32, STM32 dan banyak lagi yang memberikan fleksibilitas tanpa batas. Nah, integrasi VS Code ini platform I/O diintegrasi mulus dengan VS Code melalui extension ya, menawarkan pengalaman pengembangan terpadu dan efisien langsung dari dalam editor. Di sini ada penggunaan platform I/O dan penggunaan platform I/O sendiri, manajemen salah satunya itu adalah manajemen proyek yang efisien, yaitu memudahkan manajemen proyek embed dengan sistem build otomatis dan integrasi yang terstruktur. Lanjut, di sini ada manajer pustaka, yaitu menyediakan library manager yang terintegrasi untuk mengelola pustaka perangkat keras dengan mudah.
Lalu memastikan kompatibilitas dan pembaruan. Lanjut, di sini ada debugging dan upload, yaitu memungkinkan debugging yang canggih dan platform firmware langsung dari lingkungan VS Code. Lalu mempercepat siklus pengembangan. Lalu ada dukungan continuous integration ya atau CI untuk pengembangan profesional yang memastikan kualitas kode dan otomatisasi pengujian. Nah, di sini cara menggunakan extension platform IO di VS Code. Nah, cara penggunaannya itu yang pertama itu install dulu extensionnya, lalu cari dan install extension platform IO-nya dari marketplace di VS Code. Lalu akan menambahkan icon platform IO di sidebar Anda. Nah, lalu saat buat proyek baru, gunakan wizard platform IO untuk membuat proyek baru. Pilih jenis board microcontroller. Di sini kita menggunakan Arduino Mega 2560 ya. Maka frameworknya bisa sesuai dengan pengembangan yang Anda inginkan, yang kita inginkan. Nah, kode, build, dan upload. Nah, selanjutnya itu dengan menulis program ya. Lalu gunakan tombol build untuk kompilasi dan tombol upload untuk mengubah firmware ke perangkat langsung dari VS Code. Selanjutnya, di sini ada monitor dan debug, memanfaatkan serial monitor untuk melihat output perangkat dan fitur debugger untuk memecahkan masalah perangkat embed secara real time. Begitu. Nah, yang terakhir kesimpulannya di sini, nah VS Code. VS Code itu apa ya? VS Code itu sebagai pusat pengembangan adalah editor serbaguna dengan fitur canggih dan dukungan extension yang luas menjadi hub untuk berbagai kebutuhan coding. Lanjut, di sini ada Python. Ya. Python adalah bahasa pemrograman yang cocok sekali untuk pengembangan dari otomasi itu sendiri, sangat mudah diinstal. Tadi sudah menjelaskan keinstalan bagaimana untuk cocok untuk berbagai proyek dari web hingga AI dengan sintaks yang intuitif. Selanjutnya ini ada ekstensi yang memuatkan ya. Jadi ada extension Python dan platform IO yang memperkuat VS Code, menjadikannya alat yang tak tergantikan untuk pengembangan software dan sistem embed. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan juga nanti bagaimana extension itu bekerja dan bagaimana eh, penggunaan dari prompt itu sendiri yang sudah di prompt seperti itu. Lalu bakal menjelaskan hasil outputnya. Oke, lanjut. Di sini aku bakal menjelaskan ya prompt yang aku mau buat. Jadi di sini aku mengikuti saja dari PPT. Nah, prompt yang aku buat ini itu apa sih? Nah, sini aku bakal jelaskan dulu tentang prompt yang aku buat. Nah, jadi pada bagian ini aku menjelaskan prompt yang digunakan buat sistem kontrol PID, motor DC, dan user interface menggunakan Python. Nah, prompt ini berisi spesifikasi lengkap sistem mulai dari hardware Arduino. Kan aku menggunakan Arduino Mega 2560. Penggunaan pin motor CW, C dan W di pin 5 dan CCW di pin 6. Serta pembacaan encoder pada pin 2 dan pin 3. Nah, selain itu, prompt ini juga menjelaskan fitur kontrol PID seperti anti-win up dengan batas output PWM-255 sampai 255. Nah, opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Jadi opsinya itu ada kontrol kecepatan dan kontrol posisi, serta reset posisi ke 0 ketika mode kontrol diubah. Nah, pada sisi user interface, prompt mencakup fitur koneksi serial seperti connect, disconnect, request port, transient point, parameter PID, ya. Lalu ada time sampling, ada filter MA dan LPF, serta tampilan grafik secara real time. Lanjut, nah prompt ini juga saya rancang detail, dirancang detail pada PPT yang kemudian program ini saya taruh di VS Code. Lalu sesuai dengan kebutuhan praktikum yang dapat dilangsung dengan penggunaan pengujian sistem kontrol. Nah, setelah di prompt, itu ada hasil programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil program Arduino Mega 2560 kontrol PID motor DC. Nah, hasil programnya itu ada di sini. Nah, di sini ada di GUI-nya di Python.
Nah, hasil programnya itu sini sudah di recordan dari kelompok saya. Sini bilang juga. Nah, di sini hasil programnya itu dari Arduino Mego 2560 berfungsi sebagai inti dari sistem kontrol PID motor DC ini. Nah, Arduino membaca data encoder untuk mendapatkan nilai kecepatan dan posisi motor, kemudian menghitung error antara set point dan nilai aktual. Lalu, error tersebut diproses menggunakan algoritma PID dengan parameter KP, KI, dan KD. Nah, ini bisa dilihat juga nanti di sini nih hasilnya. Di sini ada KP, KI, dan KD. Nah, itu serta dilengkapi dengan mekanisme anti-wind up agar nilai integral tidak melebihi batas ketika output PWM mengalami saturasi. Ini di sini nih, PWM tidak mengalami saturasi. Nah, output dari PID berupa sinyal PWM yang dikirim ke driver motor melalui pin CW dan CCW untuk mengatur arah dan kecepatan motor. Seperti itu. Nah, program ini juga mendukung dua mode kontrol, yaitu kontrol kecepatan dan kontrol posisi, sehingga Arduino dapat menyesuaikan perhitungan PID sesuai dengan metode yang dipilih dari user. Seperti itu. Nah, di atas ini kan ada posisi dan kecepatan, seperti itu. Nah, kalau tadi aku udah menjelaskan, ini kan sini kan masih di VS Code ya, masih di VS Code-nya. Aku juga udah menjelaskan di sini ada ringkasan perubahannya. Di sini ada PID tuning, ada KI, ada status, dan code quality dan macam-macamnya. Kemudian aku bakal menjelaskan poin ke-7 yaitu hasil program user interface, kontrol PID, dan motor DC. Nah, bisa dilihat di sini. Ini aku pakai kecepatan atau speed. Nah, user interface ini dibuat menggunakan Python dengan framework ya kayak T5 lah, dengan dikembangkan menggunakan VS Code sebagai editor. Nah, pada tampilan UI, pengguna dapat memilih port serial, menghubungkan atau memutuskan koneksi. Nah, di sini nih, kan ada COM5, ada COM4, tergantung port yang digunakan. Bahkan juga bisa disconnect juga untuk menghubungkan dan memutuskan koneksi Arduino, serta mengatur mode kontrol kecepatan atau posisi. Nah, selanjutnya, pengguna juga dapat mengatur set point, mengatur nilai KP, KI, KD, alpha, LPF. Di sini ada LPF juga, ini ada alpha, dan time sampling menggunakan slider maupun input text yang semuanya akan teradu secara otomatis. Selanjutnya, grafik pada UI, ini grafik ini ada grafik kontrol kecepatan dan grafik posisi dan kontrol output. Nah, grafik pada UI ini menampilkan respon sistem secara real time seperti grafik kontrol kecepatan yang berisi speed raw, speed moving, average, speed low pass filter, dan set point. Selain itu, grafik posisi menampilkan posisi aktual error serta output PWM, sehingga karakteristik respon sistem dapat dianalisis secara visual. Nah, untuk user interface ini juga menyediakan fitur clear grafik, save grafik, ke format PNG, serta data ke Excel secara otomatis ketika proses pengujian sedang dimulai. Nah, itu untuk penjelasan dari poin ke-7 mengenai hasil program user interface-nya. Di sini aku bakal jalanin terlebih dahulu. Nah, di sini ini menggunakan speed ya. Speed, maka di sini tuh dia akan. Nah, sedangkan kalau misalkan dipindah ke posisi, dia akan berbeda lagi grafiknya. Seperti itu. Ini untuk grafik posisi dan kontrolnya. Ini untuk hasilnya sudah berhasil. Jika sudah berhasil untuk hasilnya. Nah, untuk penggunaan dan percobaan kontrolnya, di sini kita menggunakan kontrol posisi ya. Di awal, kemudian kontrol speed di tengah-tengah. Ini grafiknya sudah berhasil, tuh di tengah-tengah, tiba-tiba berganti lagi dan berganti lagi. Ini awal menggunakan speed, sebentar, nah kalau menggunakan position, dia grafik itu akan ke atas, seperti ini. Nah, ke atas, lalu jika diubah lagi ke speed, maka grafiknya akan turun secara tiba-tiba, seperti itu. Karena perbedaan penggunaan position kan lebih ke yang presisi dan akurasi kan, dan kecepatan itu lebih ke yang cepatnya atau lambatnya
perubahan seperti itu. Dan ini akan konstan kalau kecepatan. Juga ada settingan alpha, ada sampling, ada set point-nya juga. Itu hasil untuk penggunaan dan percobaan kontrol motor DC ini. Ini berjalan dengan baik seperti itu. Nah, lanjut di sini juga ada video di saat motor itu bergerak seperti ini. Jika dijalankan, nah motor maka akan bergerak seperti itu. Nah, jika motornya dipindah untuk speed, maka akan seperti ini sesuai dengan grafiknya. Itu untuk penggunaan motor DC, penggunaan dan percobaan seperti itu. Ini speednya juga sini tertera jelas, ini ada speednya, ada LKA, ada LPF, ada MA-nya seperti itu. Itu untuk penjelasan penggunaan dan percobaan kontrol motor DC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil output grafiknya dalam bentuk Excel dan karakteristik respons sistemnya seperti itu. Oke, nah yang selanjutnya aku bakal ngejelasin di poin terakhir, di poin 9, yaitu menjelaskan output grafik dan Excel-nya dan bahas tentang karakteristik respons sistemnya. Nah, di sini bakal di-run dulu, di sini di atas di connect, kemudian target tadi disesuaikan, set point-nya, sesuaikan, KP-nya diatur, lalu di sini dan ini untuk posisi speed ya. Jadi kondisi awal di sini kan di speed ya, kondisi awalnya. Jadi speed control kan. Nah, pada bagian grafik yang landai ini tuh eh, di awal sistem sistem ini masih menggunakan mode kontrol speed ya. Bisa dilihat di sini kecepatannya speed, di sini di mode kontrol. Yang ini kan yang digunakan speed kan, yang dikliknya. Nah, motor ini dijaga agar berputar pada kecepatan tertentu sesuai set point-nya. Seperti itu. Nah, di sini kan targetnya 100 kan, maka di sini targetnya di 100. Lalu, perubahan posisi motor terlihat stabil dan tidak meningkat tajam karena sistem hanya fokus menjaga kecepatan, bukan mencapai posisi tertentu. Nah, error ini relatif lumayan kecil, lumayan kecil. Dan output PWM-nya stabil dan menandakan kontrol kecepatan bekerja dengan baik seperti itu. Nah, kondisi ini menunjukkan respons sistem yang stabil dengan fluktuasi kecil akibat noise dan atau beban. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Nah, ketika diubah ke posisi atau position ya, mode PID posisi kontrol. Nah, pada bagian grafik yang mulai naik tajam ini, sistem perpindahan dari mode PID speed atau kecepatan ke PID position. Nah, pada mode ini, target sistem bukan mencapai kecepatan, melainkan mencapai posisi tertentu. Nah, terlihat pada posisi motor meningkat secara signifikan, menandakan motor bergerak sesuai posisi target. Error di awal, karena posisinya masih jauh ya, posisi aktual itu masih jauh dari target, sehingga output PPM-nya juga meningkat. Nah, sebagai respon PID untuk mempercepat motor agar segera mencapai posisi yang diinginkan. Nah, sudah membahas dari kedua grafik ini, jadi dari awal kecepatan lalu posisi. Nah, di sini aku juga bakal menunjukkan dari Excel-nya seperti ini hasilnya, bisa langsung diubah menjadi Excel dari hasil rekamannya seperti itu. Ini untuk hasilnya sesuai dengan yang aku omongkan yang tadi, omongin tadi. Lalu, balik lagi ke videonya di sini. Nah, aku bakal menjelaskan karakteristik respon sistemnya. Nah, dari grafik yang aku dijelasin tadi, dapat disimpulkan ada beberapa karakteristik respon sistemnya, yaitu responnya cepat ya. Baik, sangat baik. Saat mode PID posisi aktif, sistem mampu merespon perubahan target dengan cepat. Nah, kontrolnya juga tuh berjalan dengan stabil. Nah, setelah mendapatkan posisi target, kenaikan posisi mulai melandai. Menandakan sistem tidak bergerak secara liar. Nah, kemudian ini errornya juga berkurang seiring waktu. Error mengecil sehingga
Ketika posisi aktual mendekati target, tunjukkan kinerja PID yang efektif. Lalu output PWM-nya juga tuh terkontrol. Nilai PWM-nya juga menyesuaikan kebutuhan sistem dan tidak langsung maksimum terus-menerus seperti itu. Nah, kesimpulannya dari grafik yang aku dapat ini, perpindahan dari kontrol kecepatan ke kontrol posisi itu cukup baik ya. Karena di sini bisa dilihat tuh langsung naik ke atas, nggak yang menunggu dulu, tapi langsung naik ke atas. Dan mode speed juga untuk menjaga, jadi mode speed ini digunakan untuk menjaga speed ya atau putarannya tetap stabil. Jadi dia nggak akan naik, tapi stabil di sini-sini aja seperti ini. Ini grafiknya landai. Kemudian, sedangkan PID itu posisi efektifnya itu untuk mengarahkan motor mencapai posisi target dengan respon yang lebih cepat dan stabil. Makanya dia perbedaan karakteristik grafiknya ini bisa dilihat di sini. Nah, ketika diturunkan lagi ke speed, dia akan balik seperti ini. Seperti itu. Itu untuk poin yang terakhir. Coba kita lihat lagi video yang lain. Nah, untuk ini perbedaan dari grafik posisi seperti itu. Ini sama juga dari kecepatan atau speed dengan posisi KPK IKD-nya yang berbeda-beda ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian ketika diubah ke position, maka grafiknya akan naik secara tiba-tiba seperti ini. Seperti itu. Ya. Di sini juga ada hasil outputnya. Di sini ada save sebagai Excel-nya juga bisa langsung. Itu untuk penjelasannya dari hasil output grafiknya. Oke, aku bakal mengulang kembali apa aja yang sudah dibahas dalam video ini. Aku sudah melakukan perkenalan di awal, habis itu sudah menjelaskan editor VS Code, kursor, dan windsurf, dan sebagainya. Lalu aku juga sudah menjelaskan Python itu apa, ya bahasa pemrograman Python itu apa. Kemudian aku juga sudah menjelaskan instalasi secara singkat untuk Python 3.10.11. Lalu juga sudah menjelaskan tentang extension Python dan platform I/O serta kegunaan platform I/O ya. Lalu menjelaskan prompt yang udah aku jelasin juga tadi di awal, di tengah-tengah sudah aku jelaskan juga prompt kayak aku membuat apa. Kemudian aku juga menjelaskan hasil prompt yang aku dapatkan untuk program ke Arduino Mega 2560 untuk kontrol PID motor DC. Lalu juga aku setelah mendapatkan program ini, aku juga sudah menjelaskan hasil programnya dari user interface-nya. Nah, ini untuk user interface-nya seperti ini. Di sini ada position, ada control speed, di sini juga ada speed raw, ada grafik, ada dua grafik. Di sini ada grafik control untuk speed control dan grafik posisi untuk position control seperti itu. Nah, aku juga sudah menjelaskan penggunaan dan percobaan kontrol motor DC di awal. Ini ada videonya juga sini. Nah, ini menunjukkan bahwa motor sudah berjalan dengan baik. Sini untuk video dari handphone teman saya. Sini saya ini yang berputar ini dalam motornya dan ini berhasil. Lalu saya juga barusan sudah menjelaskan tentang hasil output grafiknya itu seperti apa, landai itu kenapa, naik itu kenapa, dan Excel-nya juga sudah saya bahas bahwasannya ini juga bisa diekspor sebagai Excel dan tentang karakteristik responnya seperti itu. Yang aku rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.